Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, berjumpa kembali tentunya bersama Teteh Him di sini ya. Mudah-mudahan setiap harinya kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa referensi dari kitab Qurratul Uyun. Kita ngaji kitab Qurratul Uyun ya. Di sini ada beberapa hadis yang mungkin hadis-hadis ini cocok sekali bagi di luaran sana, wahai para pemuda atau pemudi yang sampai saat ini belum juga menikah. Mungkin ini adalah hadis-hadis pemecut bagi kalian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anna rajulan dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ukaf. Jadi diceritakan ada seorang lelaki ini yang bernama Ukaf mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ukafu alaka zaujatun? Dan kemudian baginda Nabi Muhammad berkata kepada Ukaf, bertanya kepada Ukaf, wahai Ukaf, apakah kamu sudah menikah? Bertanya nih baginda Nabi Muhammad. Qala la, kata Ukaf, belum ya Rasulullah, aku belum menikah. Qala wala jariyatun? Kemudian baginda Nabi Muhammad berkata kembali, kalau begitu kamu punya jariyah? Qala wala jariyatun? Tidak juga ya Rasulullah, aku juga tidak mempunyai jariyah. Nah, tapi kalau untuk jariyah waktu zaman sekarang tidak ada ya, karena jariyah itu zaman dulu ketika ada baginda Nabi Muhammad yang kita katakan abid ataupun amat. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Qala wa anta bi khairin musirin? Kalau begitu kamu mempunyai harta yang cukupkah? Yang banyakkah? Berkata kembali ini baginda Nabi Muhammad, qala wa ana bi khairin musirin. Alhamdulillah ya Rasulullah, aku kebetulan oleh Allah itu diberkahi mempunyai rezeki yang cukup banyak ya Rasulullah. Seperti itu. Nah, berarti ini menunjukkan kalau Ukaf ini cukup harta melimpah, berarti sudah bisa kalau menikah itu untuk menafkahinya. Tapi ini kenapa nih Ukaf belum menikah juga? Anta min ikhwanis syayatini. Maka kata baginda Nabi Muhammad, wahai Ukaf, kamu itu seperti termasuk sebagian dari saudara-saudaranya syaitan. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Lau kunta minan nasara kunta rahiban min ruhbanihim. Andaikan kamu itu misalkan sebagian dari kaum Nasrani, apa bedanya? Kamu itu seperti pendeta. Karena kan kalau pendeta dari Nasrani itu kan tidak menikah ya, tidak menikah. Begitu kata baginda Nabi Muhammad, menakuti kepada Ukaf. Itu artinya adalah suatu kata perintah kepada Ukaf untuk cepat-cepat segera melaksanakan menikah. Inna min sunnati an-nikaha, karena kata baginda Rasulullah, sebagian dari sunnah kami itu adalah melaksanakan menikah. Syirarukum azabukum aradhilu amwatikum azabukum. Yang paling buruk-buruknya di antara kalian semuanya itu adalah orang-orang yang lengoh, mencek orang Sunda namanya. Jadi yang lengoh itu yang belum punya pasangan, ya artinya yang belum menikah gitu. Dan orang yang paling hina itu adalah ketika meninggal dia itu di dalam keadaan tidak mempunyai pasangan hidup. Seperti itu. Itu ada hadis yang pertama yang disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun. Kemudian sekarang ada hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, kata Rasulullah, wahai golongan-golongan para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja ini para pemuda tetapi sudah mampu untuk melaksanakan menikah dikarenakan al-ba'ah, dikarenakan sudah mempunyai udah mempunyai ongkos lah ya. Kalau mau menikah itu kan memang kita kan memerlukan biaya ya, setidaknya itu ada mas kawinnya kan. Kemudian untuk walimatul urusnya meskipun hanya cukup 1 piring, 2 piring, 1 tumpeng aja kan itu tetap mengeluarkan biaya. Jadi ongkosnya kan untuk menikah seperti itu. Dan juga sudah mampu untuk menafkahinya. Nah, ibaratnya al-ba'th itu seperti itu. Falyatazawwaj, maka kata Rasulullah, maka menikahlah. Ya. Maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Wa fi riwayatin, dan juga ada di dalam satu riwayat, man kana dza taulin, barang siapa
yang mempunyai kejembaran akan hartanya, falyatazawwaj, maka kalian harus melaksanakan menikah. Wa man istata'al ba'ah, dan barang siapa yang mampu untuk memberikan ifkah untuk nikah, falyatazawwaj, maka harus menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa harus memerintahkan untuk cepat menikah? Dikarenakan menikah itu akan lebih menungkulkan, akan lebih memelihara lil basari, akan pandangan mata kita. Wa ahsanu lil farji, dan akan lebih menjaga akan farji kita. Jadi itulah hikmahnya kita melakukan menikah, karena memang itu sudah qudratullahnya. Allah memberikan kepada kita mata, sehingga kalau yang belum menikah itu pandangan matanya bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya kan? Tapi jika kita sudah menikah, mata kita itu tidak memandang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Karena di rumah sudah ada yang halal, sudah ada suami yang halal, sudah ada istri yang halal untuk kita lihati tanpa ada rasa syahwat sama sekali. Adapun ya kalau kita melihat seseorang, ya itu gak mungkin kan kalau kita tidak melihat. Karena kan kita mau berjalan kemanapun, ya tentu kan kita mata membutuhkan untuk memandang. Tetapi kan memandang kita itu tidak ada rasa syahwat kepada orang lain kan, seperti itu. Nah, karena rasa syahwatnya sudah kita salurkan pandangan itu kepada istri kita ataupun kepada suami kita. Dan tentunya menikah itu wa'aswalu lil farji, lebih menjaga akan farji kita. Karena normal kalau misalkan farji kita membutuhkan suatu kehangatan, maaf sekali, sehingga ingin melakukan ibadah. Memang itu sudah qadratullahnya, dari Allah yang berikan kepada kita. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang melakukan ibadah yang lebih khusus seperti ini, mungkin paham, itu Masya Allah, tabarakallah, pahalanya yang begitu sangat besar sekali yang akan kita dapatkan. Ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi. Tetapi kalau misalkan kita itu belum sanggup, kita itu belum mampu untuk melakukan menikah, tetapi farji kita ini sudah agak bergelora, na'udzubillahi min dzalik, maka bis-shaumi, kata Rasulullah, berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un, dikarenakan puasa itu menjadikan obat bagi diri kita. Ayqati'un lisyahwati, tegasnya itu bisa membelahkan terhadap syahwat kita, seperti itu. Jadi kalau yang belum mampu nikah, ya berpuasalah, seperti itu. Karena kalau puasa itu kan menyedikitkan makan, sehingga lebih menekan menurunkan syahwat. Itu kalau puasa secara zahiriyah, dan juga peliharalah puasanya secara batiniyah tentunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis kelanjutannya, miskinun, miskinun, miskinun. Kata Rasulullah, miskin, miskin, miskin. Siapakah? Rajulun laisa lahu imra'atun. Jika ada seorang lelaki tetapi belum mempunyai istri, dikatakan miskin, bahkan sampai 3 kali. Miskin, miskin, miskin. Qila, diceritakan, ya Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mali. Tetapi ya Rasulullah, lelaki tersebut kaya loh, enggak miskin, hartanya banyak sekali, melimpah ruah. Apakah itu juga dikatakan miskin, ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, wa in kana ghaniyan minal mali, meskipun lelaki tersebut begitu melimpah ruah akan hartanya, tetap lelaki tersebut kalau tidak punya istri itu miskin, miskin, miskin. Wa qala miskinatun, 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 imra'atun laisa laha zawjun wa in kanat ghaniyan minal mali. Dan begitu juga sebaliknya, seorang perempuan dikatakan miskin, miskin, miskin. Meskipun wanita tersebut banyak sekali hartanya, kalau belum punya suami, wanita tersebut dikatakan miskin. Jadi kalau laki-laki dan juga perempuannya yang sudah cukup umur untuk melaksanakan menikah, dan dia sudah cukup mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, tetapi dengan alasan karir lah, dengan alasan pekerjaan lah, alasan inilah itulah, sehingga menunda-nunda pernikahannya, maka kata Rasulullah,
miskinun, miskinun, miskinun. Mudah-mudahan ini hadis di dalam Qurratul Uyun yang saya bacakan ini menjadi pemecut bagi kita di luar sana, pemuda-pemudi, agar kita lebih bersemangat untuk segera melakukan menikah, karena menikah itu adalah sebagian dari ibadah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.